Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta Philip Webinar. Bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kami pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya. Langsung saja ya, kita mulai webinar kita pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama dari market story ya, market map kita lihat. Nah, ini agak kurang bagus nih dari pasar global, terlihat dari Dow Jones, S&P, dan Nasdaq. Penurunan cukup dalam ya, karena earning season, ini beberapa emiten di Amerika Serikat sudah mulai mengeluarkan laporan keuangannya. Ada yang di atas ekspektasi, ada yang stagnan, ada yang di bawah ekspektasi. Dan terlihat juga pelaku pasar juga melihat bahwa dari pasar luar negeri itu sudah mulai nampak overvalue sehingga pada taking profit istilahnya. Lalu dari bursa Asia sendiri kemarin ditutup agak mix ya, dari Nikkei naik 0,31%, Hang Seng turun 0,32%, dan dari bursa Singapura dia naik 0,45%. Sementara dari indeks harga saham gabungan kemarin kita turun 0,50%. Dari komoditas kita lihat harga yang naik itu ada CPO dan juga coal. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa mencoba untuk uh, trading sih, trading cepat aja di saham coal dan juga saham CPO. Cukup menarik buat disimak. Sementara yang lain, harga nikel cenderung melemah, copper dia cenderung melemah juga. Dari batu bara, dia naik 1,8%, CPO 3,7%. Dan ini CPO kalau mau yang fast trade boleh, diperhatikan Ali, LSIP itu boleh. Lalu kita lihat dari minyak agak cenderung melemah tipis ya. Dari Brent melemah 0,18%, dari WTI dia naik sedikit 0,46%. Kira-kira gitu yang bisa diperhatikan dari market global kurang bagus sebetulnya ya. Lalu next kita lihat ada berdasarkan beberapa yang kita lihat tadi, maka kami lihat IHSG akan cenderung bergerak melemah ya. Berpotensi melemah terbatas juga, kita harapkan di sesi 2 rebound seperti perdagangan kemarin, sempat minus cukup dalam, hampir 2%, tapi rebound ke 0,5%. Dengan area range pergerakan di 5932 sampai 6243. Kita lihat untuk market drivers dari pasar US tadi sempat dibilang, selain adanya earning season, kami lihat bahwa dari The Fed. Oh, sebelum itu kita masuk ke indeks saham di Asia. Pagi ini dibuka turun mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street. Jadi hati-hati buat IHSG. Berpotensi juga untuk turun hari ini. Karena ya kita lihat dari pasar luar negeri, investor khawatir mengenai valuasi harga saham yang sudah terlalu mahal, serta dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Nah, yang diperhatikan juga, hasil pertemuan kebijakan FOMC atau the Federal Open Market Committee yang pertama di tahun 2021 juga turut menekan kinerja indeks saham. Seperti yang sudah diperkirakan investor, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level hampir 0% dan melanjutkan program pembelian surat hutang pemerintah AS dan juga KIK EBA. Lalu kita lihat The Fed juga memberi peringatan mengenai moderasi pada laju pemulihan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dengan sejumlah sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 masih terus memperlihatkan pelemahan. Dan berkaitan dengan pandemik, di sini pemerintah Inggris mengumumkan sejumlah aturan baru untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Salah satunya adalah memperpanjang kebijakan lockdown hingga tanggal 8 Maret. Inggris sudah berada dalam kondisi lockdown sejak awal Januari. Nah, Uni Eropa juga gagal menyelesaikan sengketa dengan AstraZeneca mengenai pengiriman pasokan vaksin sehingga memperbesar resiko penundaan pada upaya vaksinisasi di Eropa. Ya, jadi agak gloomy memang ya.
Tapi kalau kita lihat kemarin, investor asing juga masih mencatatkan net buy sekitar 34,8 miliar, sehingga total net flow dari awal tahun hingga saat ini menjadi sekitar 9,02 triliun, yang kebanyakan kalau saya lihat inflow mereka itu kebanyakan di big cap sih, LQ45, terutama di perbankan. Lalu kita lanjut, untuk market news, di sini kita lihat market news ada Unilever, SMCB, dan juga IRA. Untuk Unilever kita lihat mereka mengestimasi bahwa industri FMCG akan membaik ya di kuartal kedua tahun 2021, sejalan dengan kembalinya daya beli masyarakat. Lalu kedua, dari SMCB, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, ada Taihyo Cement Corporation akan mengakuisisi saham yang dimiliki SMCB melalui tambahan modal ya dari HMETD atau right issue senilai 220 juta US dollar. Nah, ini aksi korporasi ini akan dijadwalkan terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Lalu kita lanjut untuk ini ada salah ya. TBIG sebentar. Terakhir, TBIG, Tower Bersama Infrastruktur TBK, akan mendapat keuntungan dari suku bunga rendah ya untuk refinancing hutang. Ya, kita tahu TBIG hutangnya cukup tinggi juga. Untuk sekarang TBIG PI di level 51,15, PBV di level 8,51. Lalu kita lanjut. Untuk technical recommendation, kita lihat ada beberapa saham, terutama saham-saham konstruksi ya, yang kemarin sudah rally, kami lihat ada potensi buat hari ini melanjutkan rally-nya lagi. Kita lihat bahwa yang menarik ada PTPP, kemarin rally cukup kencang, short term-nya masih bullish, masih bearish. Kita lihat kemarin rebound ya. Tapi medium term-nya dia masih bullish, kita bisa trade buy di 1860 dengan target pertama 2060 dan target kedua 2190. Lalu buat berikutnya jangan lupa stop loss di level harga 1755. Lalu kita lihat berikutnya ada Adikarya. Adikarya juga cukup menarik, kemarin juga rebound, telah breakout dari level MA50. Kita lihat short term-nya masih bearish memang. Jadi kalau buat Bapak Ibu untuk yang saham-saham konstruksi, boleh trading cepat aja dengan trade buy. Kalau buat Adikarya, masuk di 1570, jual di 1720. Jangan lupa stop loss di level 1350 buat Adikarya. Lalu berikutnya ada LPPF. LPPF juga pergerakannya masih dalam fase bearish. Medium term-nya masih sideways, jadi kalau mau coba untuk beli, trade buy di level 1095 dengan target harga 1235 dan TP2 di 1380. Jangan lupa stop loss jika di bawah level 1000. Cukup ketat buat LPPF stop loss-nya. Dan kira-kira itu saja buat hari ini. Kita ada LPPF, Adikarya, dan juga PTPP. Boleh diperhatikan buat hari ini ada ketiga emiten itu, PTPP, Adikarya, dan juga LPPF. Dan jangan lupa tadi, sektor komoditas cukup menarik. Tadi ada sektor batubara dan juga CPO. Jadi jika Bapak Ibu mau trading cepat, boleh untuk di sektor-sektor tersebut ya. Sesuaikan juga dengan stop loss-nya, tapi hati-hati. Dan lalu kita lanjut ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar tersedia.
Oke, kita lanjut pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Antam, BBRI, dan Waskita dari Pak Robertus. Untuk Antam, kemarin sempat rebound ya, itu kalau nggak salah kami beritahu buat masuk di area 2.500-an. Ya, kalau buat Antam, hari ini kalau kami lihat harga nikel tadi koreksi, maka buat Antam ada potensi koreksi lagi hari ini. Terlebih, dia telah berada di bawah MA20 ya. Dan kalau kita lihat pergerakan ke depan gimana, ini kita lihat Bollinger Band cenderung menyempit sehingga fluktuasi harga tidak akan begitu besar. Maka dari itu, cenderung akan sideways aja ke depan. Nah, berarti sekarang level support ada di level 2.500. Jadi kalau sudah punya sahamnya, boleh perhatikan 2.500 sebagai area support. Tapi kalau ke depan, dia cenderung akan berpotensi melemah juga nih. Kenapa? Dari MACD juga ada penurunan, dan harga sekarang di bawah MA20. Nah, jadi ada potensi penurunan ke depan. Buat BBRI, ini kalau kita lihat, nah ini kami takutkan ini muncul double top ya. Satu, dua. Nah ini kalau ini jebol, ada potensi turun cukup jauh nih, ke level 4 ribuan untuk BBRI. Jadi yang sudah punya sahamnya gimana? Level sekarang supportnya itu di level 4.500. Ya, level support 4.500. Kalau mau yang belum punya sahamnya, saya rekomendasikan kita tunggu di bawah di area 4.000 sampai 4.200 kalau mau akumulasi. Lalu waskita boleh untuk hari ini itu jualan dulu sih. Target kita jualan dikit, 1.700 lah. Atau 2-3% kalau dia naik hari ini kita jualan dulu. Karena ini kemarin harganya sudah naik cukup signifikan ya. Dari ARB sampai tiba-tiba dia sampai plus berapa nih kemarin? Plus 10%. Jadi memang sudah jauh. Dia kenaikan satu hari sudah 17% kira-kira. Karena sempat ARB juga ya. Jadi hati-hati buat waskita, boleh siapkan untuk jualan dulu. Tadi BBRI sudah, Elsa ya. Untuk Elsa sendiri masih dalam fase downtrend. Ini kita wait and see dulu, level support di area 340. Dan PTPP tadi sempat masuk di rekomendasi kami, boleh jual trading jangka pendek saja. Untuk trading jangka pendek boleh. Target harga di level harga 2000 sih. Itu buat nge-swing ya, MA20. Cuman kemungkinan hari ini ada potensi buat taking profit dulu. Jadi untuk PTPP boleh dipersiapkan yang sudah punya sahamnya untuk jualan. Ya, selamat pagi juga Ibu Lydia, adik karya SMBR dan juga Bang Bukopin. Tadi ada juga masuk rekomendasi kami. Cukup menarik, kita lihat di sini, meskipun sekarang masih di bawah MA5, target harga di level 1.700 ya, MA20. Dengan area support, kita bisa pakai level terendah kemarin. Hati-hati buat hari ini, ada potensi harganya akan sangat fluktuatif, karena kenaikan sudah cenderung cukup tinggi. Lalu pegas, untuk pegas sendiri kita lihat ya, ini sudah jebol support di sini ya untuk pegas. Jadi kita masih wait and see. Saya lebih suka kita beli di level harga 1.400 sampai 1.430 buat pegas. Jadi masih wait and see dulu, dia habis jebol support. Lalu buat PTPP tadi sudah disampaikan potensi taking profit hari ini kemungkinan di sesi 1 naik, tiba-tiba nanti ada koreksi kayak kemarin. Harganya fluktuasinya cukup kenceng ya kemarin ya kalau kita perhatikan. Lalu berikutnya untuk ACST. Bentar. Oh, SMBR. Oh, ACST dulu kalau kita lihat, ini kemarin rebound. Jadi kemungkinan ini akan ada kenaikan pendek sih, 420 sebagai target harganya. Jadi boleh disesuaikan 420 untuk target profit. 420 target profit jika berhasil tembus ke level 470. Nah, cuma hati-hati, tadi kita lihat marketnya kurang begitu bersahabat. Jadi kalau buat target harga, ini chartnya sebetulnya sudah bagus. Target harga kita konservatif dikit di 420 buat ACST. Lalu PTBA,
Untuk PTBA sendiri, kemarin saya sudah sampaikan kita buat technical rebound ya. 2.800 jual dulu kemarin. Kalau belum punya sahamnya, boleh diakumulasi lagi di range harga 2.600 sampai 2.650 dengan target harga di kisaran level sama kayak kemarin, 2.800 nih. Gitu kira-kira. Jadi kalau buat batu bara ada potensi rebound hari ini, meskipun mereka masih dalam tren penurunan. SMBR, SMBR cukup menarik untuk masuk sebetulnya. Target harga kita di 950 secara jangka pendek ya. Lalu dengan support di level harga 850. Jadi resisten 950, support 850. Lalu BBKP, Bank Bukopin. Bank Bukopin juga bagus juga chartnya. Level support di level harga 500, resisten di 620. Boleh akumulasi pelan-pelan di range harga 500 sampai 520. Lalu Pak Rio tadi Elsa BBRI sudah ya. Elsa masih downtrend, BBRI ada potensi koreksi lagi, jadi ntar dulu. Lalu Ibu Monica, TBIG, Wika, ICBP. TBIG kita lihat kemarin juga rally. Oke, buat TBIG ini masih dalam uptrend channel dia. Level support di level harga 2050. Dan resisten kita bisa pakai di level 2300. Nah, ini kalau sudah punya sahamnya, jualan dulu nggak apa-apa sih. Kita taking profit dulu, lalu kita tunggu nanti koreksi, baru kita masuk lagi. Itu buat TBIG. Ini sudah masuk area jualan, 2000 kita masuk lagi. Lalu Wika, salah. Wika, untuk saham konstruksi sama, kita strateginya buat Wika adalah trading cepat dulu, taking profit, di kisaran level 2000 sampai 2050. Itu target profit kita buat Wika. Short term dulu. Untuk ICBP, untuk ICBP sendiri ini masih sideways aja. Boleh kalau mau akumulasi di level harga 9.300 sampai 9.500. Untuk ICBP boleh kalau beli dan itu buat cicil buat long term ya. Meskipun dia pergerakannya cenderung sideways aja. Lalu kita lihat berikutnya ada Bank BCA. Oke, untuk Ibu Maria ya, perbankan ya, semua perbankan. Bank BCA ini masih masuk dalam fase downtrend secara short term. Medium term masih oke, masih bull. Jadi kalau mau beli, saya rasa kita lebih suka tunggu di level 32.500 sampai 33.000 kalau mau beli BBCA. Dan itu patokannya buat long term sih. Lalu kalau Bank Mandiri, ini sudah ketinggian, sudah masuk area taking profit, jadi entaran dulu. Kita tunggu lebih baik di area 6.900 sampai 7.000 buat Bank Mandiri. Lalu Bank BRI, untuk Bank BRI sama, level 4.000 ya, jadi agak jauh. Telkom, kemarin masih naik, boleh akumulasi di kisaran 3.000 sampai 3.200, masih oke. Di hold aja, target swing di level 3.600. Lalu Astra, untuk Astra sendiri masih fase downtrend, kita wait and see dulu. Kalau mau nanti kita masuk di level 5.900 sampai 6.000 buat Astra. Kalau buat Ali, salah satu emiten CPO, boleh dibeli dengan target harga di level 12.000. Ya, Ali boleh buy, target pertama 12.000, target kedua 13.000. Lalu waskita mau masuk di berapa dari Pak Arief? Untuk waskita last price juga boleh, karena kemarin rally ya. Last price boleh, tapi kita main cepat. Kita trading harian dulu aja. Kita masuk sekarang, jual di level 1.700. Lalu ASA kalau masuk, ini targetnya juga agak kecil sih, 835 ya target harganya. Kalau masuk, ini sebetulnya saya lebih suka di level harga 750 sampai 775. Itu range harga kalau mau masuk di ASA. Target price 840. Tadi Telkom udah punya barang ya, 3.600 Telkom. Itu di hold nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nah, kalau buat Unilever, kalau buat jangka panjang, ini kalau buat Unilever, kalau buat jangka panjang sih kurang begitu menarik ya. Kenapa? Karena dari pendapatan dan juga laba bersihnya itu cenderung stagnan sih. Jadi kalau buat long term,
kurang menarik kalau menurut saya. Tapi kalau masih mau masuk, untuk Unilever di level 6.900 sampai 7.000 boleh masuk untuk jangka panjang. Lalu Kalbe Farma, untuk Kalbe Farma kalau masuk di berapa? Untuk Kalbe Farma sendiri saya lihat kita tunggu di level 1350 sampai 1400 kalau masuk di Kalbe Farma. Tapi ini buat jangka panjang dia cenderung agak stagnan sih. Tapi ya bagi dividen setidaknya. Lalu selamat pagi juga Bapak Deki. Antam ya, Antam kemarin tadi sudah kami bahas. Potensi rebound kira-kira ke level harga 2.680 dengan support di level 2.500. Lalu BBNI, untuk BBNI ini sudah jebol support, jadi kita masih wait and see dulu. Target penurunan kami lihat ke level 5.600, jadi BBNI ntar dulu. Lalu kalau buat Antam, kalau masuk gimana? Ya, 2.500 kalau masuk ya. Dan ternyata nggak dikasih juga, hari ini langsung turun ke level 2470. Kita lihat dulu. Wah, hari ini bursa turun sekitar 0,71% pada pagi harinya. Dan Antam sendiri dia sudah turun 3,14%. Oke, jadi wait and see dulu buat Antam. Jangan dulu buat masuk sih, 2.340 kalau menurut saya buat masuk oke-nya. Karena kita lihat juga pada hari ini, meskipun investor asing masih masuk, tapi kebanyakan mereka masuk di perbankan. Oke, kita lanjut. LSIP. Oke, LSIP kalau mau sih last price boleh ya. Tapi dia juga masih agak terbatas. Boleh masuk di last price, jual di 1370 untuk LSIP. Karena harga CPO naik, boleh manfaatkan momentum trading aja. Lalu berikutnya buat ACES. Untuk ACES masuknya di berapa? Kita tunggu di level 1.500 sampai 1.530. Lalu BBTN. Untuk BBTN, ini kita lihat masih dalam posisi downtrend. Ya, kemarin disampaikan ya, kalau sudah jebol di bawah 1.700, lepasin dulu. Oke, dia sudah jebol. Berarti kita setting aja buat support berikutnya 1.600. Terlebih ini sudah membentuk apa ya, sudah jebol support tadi. Saya gambarkan dulu dari Fibo-nya. Oke, ini kan sudah jebol 1680, ini sudah jebol. Kedua, ini paling parahnya di level 1.500 sih. Jadi buat BBTN masih agak jauh nampaknya penurunan harganya. Ntar saya sesuaikan dulu. Nah, ini kalau kita pakai titik tertinggi di sini, dia menunjukkan bahwa terendah itu ada di 1.500 nih. Jadi emang agak jauh nanti BBTN. Karena kalau kita lihat dari indikator MACD ini masih dia turun di bawah zero line ya. Jadi hati-hati penurunan akan berlanjut. Dan stokastik pun demikian, dia sudah turun lagi ke di bawah level 20. Ditambah dengan volume yang cenderung melemah, ini memperlihatkan pelaku pasar masih kurang tertarik di saham ini. Jadi cukup hati-hati buat BBTN. Ini kalau kita lihat dari uh, gambar terakhir 1680 ya, sudah jebol. Berikutnya di 1500, jadi cukup hati-hati di sana. Jika kita ambil tarik garis dari yang agak panjang. Kalau kita sesuaikan lagi, di sini misalnya, di sini garis ini. Oke, kalau kita sesuaikan kembali, penurunan ada di level 1550. Jadi untuk BBTN 1550 level support berikutnya jika kita pakai titik terendah di bulan September. Gitu. Jadi 1.500 sampai 1.550. Akan cenderung tertekan. Kalau kita lihat juga akhir bulan juga tinggal 2 hari, 28 29. Kira-kira begitu buat analisanya. Lalu Pegas, tadi Pegas sempat disinggung ya, buat Pegas jebol support, wait and see dulu. PTBA. Oke, PTBA buat trading dengan entry kita level di 2.600 sampai 2630.
Lalu Antam nggak dulu, hari ini juga dibuka turun 3%, jadi no. Adro, fase downtrend. Fase downtrend, kalau masuk ya 1.200-an sih. Jangan sekarang. Target rebound kira-kira 1280 buat Adaro. Oke, lanjut. Untuk MNCN. Aduh, sudah tidak bisa servernya kan. Oke, MNCN. Bentar. Oke, untuk MNCN hari ini juga minus 2,7%. Kita lihat MNCN. Oke, level support 1050 ya. Jadi boleh ditunggu di level 1050 untuk MNCN. Lalu berikutnya PT Adro tadi udah juga, ICBP tadi boleh dibeli, Excel ini kembali dalam tren penurunan Excel. Excel 2290 sekarang, level support di level 2250. Jadi sudah punya barang, boleh tunggu di level 2, boleh diperhatikan 2250 sebagai area support untuk Excel. Lalu berikutnya kita lihat ada BBCA tadi sudah, BTPS sudah, belum ya BTPS. BTPS, oke, kemarin 3400, sekarang, oke, 3350 sekarang. Kalau kita lihat ke sini, di sini ada gap, sudah kena. Untuk BTPS masih dalam fase downtrend. Kurang menarik sih kalau buat saham lagi downtrend. Jadi nggak dulu kalau buat masuk BTPS kalau menurut saya, karena dia masih downtrend. Level resisten dia di level 3500. Lalu BBTN, untuk BBTN sekarang minus 1,5%. Oke, level support di level harga 1630. Kalau menurut kami 1630 sebagai area support. Boleh coba ya, tapi ini spekulatif buy sih. 1630, 1600 sampai 1630 dengan target 1770 untuk BBTN. Hari ini dia sempat open 1630 lalu rebound ya. Lalu Kalbe sudah tadi, Bumi ya. Untuk Bumi kurang, saya nggak menarik sih, Bumi nggak menarik. Apalagi beberapa hari ARB terus. Jadi saya nggak suka sih kalau di Bumi karena dia kenaikannya sudah cukup signifikan. Jadi kemarin sempat saya bahas ya di Bumi ya. Dia pas di harga 81 masih ARB, mendingan pindah ke saham lain sih. Kita main di bank aja ya lebih agak aman. Tuh. Lalu USBP. USBP kita lihat hari ini gimana. USBP minus 2,1% ke harga 280. Oke. USBP kalau mau beli di berapa? Ini beli di kisaran level 260 sampai 264 kalau mau beli USBP. Target price kira-kira di level harga 290. Lalu Garuda. Untuk Garuda minus 3,12%. Garuda masih dalam fase downtrend, nggak dulu buat masuk, jelek. Lalu Telkom. Telkom tadi nggak apa-apa di hold aja, atau akumulasi di kisaran level 3.000 sampai 3.200, masih oke. Nggak apa-apa buat masuk di Telkom. Lalu bagaimana pergerakan saham konstruksi? Oke, hari ini kita lihat Wika, apakah masih kuat? Ya, masih cenderung stabil aja, agak ada koreksi ya.
1.900 sebagai area support di Wika. Jadi sudah punya sahamnya boleh di keep. Kita ada target 2.000 ya untuk Wika. Konstruksi juga sama, ini kemungkinan pada koreksi juga ngikutin market. PTPP juga korupsi. Koreksi, waskita juga demikian, koreksi juga sekitar 2-3%. Lalu Java gimana hari ini? Untuk Java hari ini minus 2,4%. Ya, kalau mau masuk di kisaran 1.400 ya, 1.400 sampai 1.410 buat Java itu masuk nggak apa-apa. Target harga 1.500. Lalu Inco, untuk Inco minus 3%. Ini saya bilang kemarin nggak masuk dulu, jangan dulu buat masuk Inco. Skip. Kita move ke saham lain, INKP. INKP ini asing masih masuk sih. Tapi kalau misalnya dari Ibu Melinda belum punya sahamnya, INKP kita boleh masuk di kisaran 12.400 sampai 12.500. Agak jauh memang, karena kita pakai momentum MA20 untuk INKP. Oke, lalu berikutnya UNTR, gimana kalau sudah punya barang di 23.500? UNTR 23500 nggak apa-apa, hold aja. Sekarang harganya juga sudah 23450 ya buat UNTR. Nggak apa-apa di hold. Level support di level 22500. Jadi di hold kita target di 24.100 ya. MA5 dia dari situ. Jadi ini masih akan tertekan. Oke, lalu berikutnya dari Bapak Triadi. Market anomali kayak gini sampai kapan? Ini kalau kita lihat, market sudah rally dari bulan Oktober sih ya. Oktober 2020 sudah rally-nya cukup kencang, bahkan Januari juga masih rally. Nah, ini kita lihat market koreksi juga kebanyakan disebabkan oleh saham-saham yang market cap-nya tidak begitu besar sih, seperti Antam, BRIS, Waskita, dan konstruksi lainnya. Di mana kenaikan mereka juga sudah terlalu signifikan. Jadi saya rasa pantas juga buat koreksi. Terlebih kalau saya baca-baca di beberapa berita, ada apa ya, margin call ya. Jadi orang-orang ada beli saham pakai margin, pas saat jatuh tempo mereka nggak bisa lunasin margin, ya udah terpaksa for sell. Gitu sih. Jadi bisa agak turun seperti ini. Terutama kemarin di beberapa hari lalu ada banyak saham yang auto reject bawah, itu gara-gara itu. Dan dari market juga nunggu adanya rilis data ekonomi kita, GDP nanti di tanggal 5 Februari gitu. Jadi kalau menurut saya Februari itu masih akan cenderung turun sih. Karena kalau kita lihat dari IHSG, oh ini sih nggak ada IHSG. IHSG, nggak ada. Oke, kalau kita lihat IHSG dari, apakah sudah bisa? Nggak bisa. Ya, kalau IHSG, kalau saya pribadi lihat ya, ada potensi kita ke level 5.800 kalau buat IHSG. Dan tadi sempat saya sebutkan kan, di saham-saham yang CPO, kita bisa lihat LSIP, kalau mau hajar kanan, boleh tadi. Sekarang harganya sudah naik 2,24%, ya, ke level 1370. Itu LSIP sudah naik 3%. Di antara penurunan saham-saham lainnya. Oke, lalu berikutnya kita lihat dari saham Demas. Untuk Demas, oke, Demas minus 0,88%. Pergerakan harga tidak begitu bagus. Saya kurang tertarik sih untuk Demas. Jadi kita mending fokus di saham blue chip aja dulu. Lalu Bang Bukopin tadi sudah ya. Bang Bukopin hari ini gimana? Naik 0,94%. Tadi saya lupa beli di mana ya. Oke, Bang Bukopin level 500 ya tadi ya. 500 sampai 510 boleh beli di area itu. Target harga kita 570 buat Bang Bukopin. Lalu Tins, tadi harga Cooper agak turun ya.
Bagaimana pergerakannya? Apakah melawan takdir? Ya. Hari ini masih minus 2,31%. Level support di level 1900. Jadi bisa diperhatikan ya. Dia bidnya agak tebal di 1900. Jadi hati-hati jika itu jebol, penurunan akan cenderung jauh nih. Sekarang bidnya sekitar 3.300 lot. Kalau jebol itu, nanti supportnya agak jauh. Jadi ke level 1840 kalau saya lihat dari chart. Jadi hati-hati buat TINS. Oke, Jasa Marga. Oke, Jasa Marga kita lihat. Salah. Jasa Marga minus 0,66%. Ini kalau saya rasa kalau kita belum punya barang ya, boleh beli di level 4.300 sampai 4.350 buat si Jasa Marga. Target kita di level 4.600. Jadi boleh nanti kita buy on weakness 4.300 sampai 4.350. Lalu tadi udah ya Ibu Maria. BBTN, kalau sudah punya barang gimana? Gimana hari ini? Minus 0,88%. Oke. Buat BBTN, kita lihat sekarang level 1.600 sebagai area supportnya ya. Jadi diperhatikan di area 1.600 itu, dan ada potensi kalau dia rebound ke level 1.720. Jadi bisa diperhatikan 1.720 sebagai area resistennya. Kira-kira gitu. Buat BBTN, kalau ada pantulan, jual dulu nggak apa-apa. Karena ini masih dalam fase downtrend. Ya, kita lihat market lagi. Market gimana hari ini? Oke, market rebound ya. Sempat rebound ke level 6.100 tadi. Tertingginya 6.108. Kalau dari investor asing masih masuk 53 miliar. Dan mereka kebanyakan masuknya di saham-saham perbankan. BBCA, Astra, BBRI. Jadi mereka masuk juga mulai perlahan-lahan di saham-saham tersebut. Oke, mungkin kalau saya agak terlalu cepat, boleh dikasih tahu ya pada saat saya jawab kecepatan. Boleh bilang aja, karena saya sering nggak sadar kalau kecepatan. Oke, Pegas. Kita lihat Pegas. Oke, terima kasih Bu Susanti. Pegas. Oke, Pegas kita lihat. Untuk Pegas, ini masih dalam fase downtrend ya. Jadi hati-hati. Wah, kalau sudah pegang di 1.800 agak jauh juga nih buat Pegas. Oke, kita lihat Pegas 1450. Jadi kita lihat kondisi hari ini kalau dia masih apa ya? Kalau dia tutup di atas 1450 boleh di hold dulu. Kalau dia tutup di atas 1450 hold dulu. Kalau dia tutup di bawah 1450 boleh jualan gitu sih. Kita lihat hari ini dulu. Dengan level batasan 1450 buat Pegas, itu boleh diperhatikan. Lalu kita lihat Adikarya. Adikarya minus 3,8%. Ini short term-nya dia sudah masuk bearish, harga sudah di bawah MA5, sudah minus 5% juga. Nampaknya kenaikan kemarin
eh, tidak diikuti kenaikan hari ini ya. Kita lihat sekarang, 1.500 juga jebol. Ini short termnya masih bearish. Dari medium termnya sudah patah juga sih uptrend channel dia. Jadi kemungkinan ke depan dari short term masih bearish, medium term dia akan cenderung sideways aja. Kita patokan sekarang 1.500 sebagai level support. Resisten di level 1.585 di MA apa ini? Di MA5 sekarang. MA5 di kisaran 1.580 lah. Kira-kira begitu resistennya. Jadi diperhatikan 1.500 sebagai area support. Lalu kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham batubara dan CPO ya. Batubara PTBA masih naik 1,5%. CPO seperti Ali gimana? Oke, Ali cenderung stagnan 11.500 meskipun tadi sempat agak rally ke level 11.550. Ya tipis doang sih. Oke, LSIP tadi sempat naik 2% ya, meskipun tadi koreksi. 1375 sekarang. Kalau dari data apa namanya? Data saham Indonesia. Kalau POEMS gimana? Oke, LSIP 1370. Tadi sempat koreksi dikit ke MA5 di 1300 bahkan. Oke, jadi walau buat CPO, tradingnya masih bagus. Kita lihat hari ini untuk CPO harganya gimana. CPO tadi naik 3,78% ya. 3,74% harga CPO, jadi masih oke. Dan ini buat trading jangka pendek aja sih. Nah, target harga berikutnya jika dia berhasil bertahan di atas 1350, targetnya adalah 1475 buat LSIP. Dari indikator menarik nih, MACD dan stokastik. Gitu. Oke, dan nampaknya tidak ada pertanyaan kembali. Mungkin saya akhiri dulu ya untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas ketersediaannya untuk hadir di webinar kami pada hari Kamis ini. Semoga kita bisa cuan di tengah market yang kurang begitu bagus ya. Jadi saya undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih serta salam cuan.